Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Tom Hobbies. Kali ini kita akan mereview modifikasi dari drone toys brushless murah dengan menggunakan kamera FPV. Nah, ini ya. Baik, drone yang akan kita gunakan kali ini adalah drone toys brushless juga, sudah brushless, sudah ada optical flow, dan juga sudah ada sensor anti nabrak ya. Tapi nanti sensor anti tabraknya ini dan juga kamera bawaannya ini akan kita lepas. Nah, oke, sebelumnya kita bahas dulu drone-nya ini teman-teman ya. Drone-nya ini sebelumnya sudah saya modifikasi, yaitu saya keluarkan untuk antena receiver-nya ya, di FC atau PCB drone utamanya ya. Cara mengeluarkannya bagaimana? Mudah saja. Caranya cukup dilubangi pakai solder atau pakai obeng panas dan sebagainya, lalu antenanya dijulurkan keluar seperti ini ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat antenanya bisa dijulurkan seperti ini. Nah, terus kita bahas drone-nya ini dulu ya teman-teman ya. Drone ini kalau tidak salah tipenya adalah R104 ya. Kalau di dashboardnya ada logo Xiaomi atau Mi Drone, tapi ternyata logo Mi atau Xiaomi-nya itu hanya tempelan, jadi mungkin itu hanya akal-akalan saja dari penjualnya atau bagaimana, saya juga kurang tahu ya teman-teman ya. Oke, ada suara motor, maaf ya, berisik sekali ya. Baik teman-teman, drone ini sebenarnya agak absurd ya. Kenapa absurd? Karena drone ini punya lampu belakang yang nyalanya warna putih teman-teman ya. Lalu untuk lampu depannya ini malah nyalanya warna biru. Sebelumnya ini nggak ada lampu bolam kecil, ini nggak ada teman-teman ya. Lampunya ya yang nyala putih ini. Sebentar, saya nyalakan dulu ya. Nah, seperti ini. Ini kalau saya tutup, warnanya kan biru ya teman-teman ya. Ini lampunya sudah saya pindah ya, saya rubah ya. Karena lampu depannya itu seperti LED warna biru, lalu lampu belakangnya ini dulu sebelum saya rubah, ini warnanya putih. Jadi kalau teman-teman main lost atau main tanpa goggles FPV, itu kan kehilangan orientasi depan dan belakang ya. Biasanya drone-drone seperti ini tuh lampu depannya tuh warnanya putih, lalu lampu belakangnya tuh warnanya merah, atau malah nggak usah dikasih lampu aja, yang penting lampu depannya itu nyala ya. Lampu depannya itu warna putih lah minimal ya. Jadi kan kalau kita mau balikin drone ke arah kita itu kan tahu orientasinya, apalagi kalau malam ya teman-teman ya, malam atau kondisi low light itu kan sangat penting ya. Nah, ini sudah saya rubah, jadi lampunya yang di belakang ini saya lepas, tapi masih soketnya masih di dalam ini, lalu saya pindah ke depan ini dengan cara melubangi ini yang putih ini pakai solder, lalu saya masukkan aja bolamnya ke sini. Jadi ya pokoknya kita nggak kehilangan orientasi lah kalau main lost gitu ya. Oke, drone-nya ini sudah ada optical flow di sini ya. Walaupun saya nggak yakin fungsi atau tidak. Lalu juga ada sensor anti tabraknya. Lalu nanti akan kita coba untuk memasang FPV kamera. Ini adalah FPV kamera AIU all-in-one. Jadi sudah include VTX-nya. Jangan beli yang kameranya aja ya teman-teman ya, kalau mau modif seperti ini ya. Nah, ini LST S2. Mereknya LST S2 yang OSD atau on-screen display. Walaupun ya on-screen display-nya tidak akan berfungsi karena kita tidak pakai FC untuk drone racing atau drone beta FPV atau yang lain ya. Kita hanya pakai drone bawaan ini. Dimana ini transmit receiver-nya sudah bawaan pabrik, nggak bisa dirubah-rubah dan sebagainya. Nah, kita pakai ini. Baik teman-teman, sebenarnya ini sudah saya buka ya. Jadi FPV-nya sudah saya jadikan seperti ini ya. Saya pasang kanopi di sini. Nah, tampilannya seperti ini. Nggak saya apa-apain ya, cuma saya masukkan aja, jadi memang agak goyang-goyang dikit, tapi diusahakan center lah posisinya ya, biar nanti drone-nya orientasinya biar kameranya nggak miring aja teman-teman ya. Lalu untuk kabel powernya saya potong kabel power ya. Kabelnya saya potong, lalu saya sambungkan dengan step up 5 volt ya, step up 5 volt dengan konektor female JST merah. Ini konektornya sudah bawaan dari step up 5 voltnya ya teman-teman ya. Jadi tinggal motong konektor di sini, step
step up-nya dan motong konektor untuk LST 102. Nah, untuk LST S2. Untuk kamera LST S2 ini teman-teman ya, hati-hati, beberapa versi ada yang kabel powernya ini terbalik. Tapi kalau punya saya ini kebetulan tidak terbalik ya teman-teman ya. Jadi merah itu yang positif, hitam yang ground atau negatif atau nol. Langkah pertama yang dilakukan teman-teman ya, ini ada kabel video in dan video out, kalau nggak salah ya. Ini pokoknya instruksinya kabelnya ini disambungkan teman-teman ya. Nah, ini ada kabel ini, disambung aja. Kenapa kok harus disambung? Karena ini harusnya kan masuk ke FC, tapi karena kita nggak pakai FC, kita langsung jadi sambungin aja, disolder gitu aja. Jangan sampai lepas, gitu aja. Lalu saya pakai kanopi, ya, kanopi dari drone micin atau drone yang lain ya. Saya beli harga berapa ini? 18.000 dapat 4 ya. Saya pesen, ini bahannya PLA, bukan TPU, jadi keras sekali ya. Nah, ini lalu saya potong dikit di sini biar bisa masuk ini. Nah, jadilah seperti ini. Oke teman-teman, ini nanti FPV kameranya. Lalu untuk drone-nya ya, drone-nya langsung aja kita modifikasi ya. Langkah pertama adalah kita lepas kameranya ya. Ini obengnya sudah saya lepas, jadi saya tinggal lepas gini aja. Nanti kalau teman-teman mau lepas kameranya ini hati-hati, karena ini ada soket yang masuk ke FC bagian dalam sana, jadi ya lepasnya pakai pinset atau pakai tangan yang ada kukunya, atau ya terserah lah, pokoknya dilepas saja. Biar suatu saat kalau mau dijual lagi atau mau dipasang lagi bisa. Walaupun kameranya jelek juga ya hasilnya teman-teman ya. Ini juga, atau ini manual aja, nggak bisa, nggak ada servonya. Lalu langkah yang kedua adalah melepaskan ini sensor anti tabrak. Cara melepasnya bagaimana? Ya tinggal ditarik aja teman-teman ya. Tarik pelan-pelan, oke. Nah, ini soketnya masih terhubung, juga sama ditarik pelan-pelan. Jangan sampai putus ya. Kenapa kalau putus ya? Nggak apa-apa sih. Ini nggak guna juga sensor anti tabrak untuk drone kayak gini. Cuman kan kalau mau dipakai lagi bisa. Nah, sudah ya teman-teman ya. Baik. Oke teman-teman, sebenarnya untuk kamera FPV ini nggak usah pakai step down, bisa teman-teman ya. Jadi soketnya itu langsung aja dicolokkan ke sini ya, masukkan ke colokan ini apa? Sensor anti tabrak ini. Jadi dicocokkan plus minusnya aja, nanti otomatis udah nyala. Kalau drone-nya nyala, otomatis nyala. Cuman kalau seperti itu nanti kameranya ini akan memakan baterai drone-nya ini. Nah, yang saya lakukan ini, kameranya nanti saya kasih baterai sendiri. Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, lalu untuk kameranya ini, saya kasih double tip yang tebel. Ya, double tipnya seperti ini ya teman-teman ya. Baik, nah ini double tipnya ya. Ini tebel teman-teman ya. Ini satu lembarnya ini, tebelnya sekian ya teman-teman ya. Bisa dilihat sendiri ya, tebelnya sekian ini. Nah, ini bukan merek 3M ya, tapi jenisnya lah pokoknya. Buat ini adalah double tip buat konstruksi atau bangunan, bisa nyambung kayu juga bisa teman-teman. Nah, ini saya potong, saya taruh di sini, lalu di sini, dan ini masih ada sisanya di sini ya teman-teman ya. Oke, ini langsung kita pasang saja. Jadi kita nggak usah nyekrup, nggak usah ngasih obeng, nggak usah. Baik. Lalu kalau sudah, nanti kita otomatis butuh daya ya teman-teman ya, daya atau power ya. Power untuk kameranya ini, karena kameranya kan nggak dapat daya dari baterai drone, otomatis kita butuh daya yang lain. Kita di sini, saya akan menggunakan ini teman-teman ya. Ini baterai dari drone E88 Pro 2 yang masih beraset. Ini saya lepas saja untuk cover baterainya. Lalu ya udah, ini udah ada konektor JST mel ya, JST merah. Nah, ini juga nggak saya kasih apa-apa, cuman saya tempeli double tip sama ya teman-teman ya. Ini nanti jadi langsung aja pasang di sini teman-teman ya. Nah, sudah ya. Udah, ini aman, ini mau jatuh nggak akan jatuh ya teman-teman ya, karena double tipnya kuat.
Lalu ini nanti akan disambung ke, ya kita coba dulu ya. Ini jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. Kalau sampai kebalik nanti kameranya keluar jin atau terbakar, otomatis rusak ya. Baik, sudah nyala teman-teman ya. Kelihatan lampunya? Nah, kelihatan nggak? Ya, lampunya sudah nyala teman-teman ya. Nah, itu untuk tes saja sih. Nanti kalau cabut tinggal cabut aja soketnya. Oh, aduh, agak susah ini ya. Harus hati-hati, soalnya kabel yang ini tipis banget. Baik teman-teman, untuk mengamankan saja kita tambahi lagi double tip ya. Kita potong dari sini. Buat ini aja sih, buat pengaman soketnya aja. Nah, ini kalau sudah nanti ditempel di sini. Enggak. Lalu kita buka aja double tape-nya. Oke, sudah. Lalu kita tempel di bagian sini aja ya. Saya tempel di sini aja ya teman-teman ya. Yang penting kabel baterainya ini bisa menjangkau. Nanti kurang lebih jadinya seperti ini. Set, sudah nyala. Oke, sudah nyala. Ini terlalu banyak barang di sini jadinya nggak fokus. Oke. Nah, begini teman-teman ya, sudah nyala. Oke, kita lepas lagi. Nah, nanti kalau nggak usah lah. Nanti jadinya seperti ini. Oke, teman-teman ya. Lalu untuk FPV-nya kita nanti akan pantau pakai Googless ya teman-teman ya. Nah, Googless-nya ini adalah LS800D atau KW-nya dari Engine EV800D. Ini saya rekomendasikan untuk teman-teman yang cari Googless murah ya. Ini seperti ini, dan seperti ini. Nah, ini bisa dilepas teman-teman. Jadi teman-teman nanti yang pakai kacamata nggak kesulitan untuk main drone FPV ya. Ini bisa dikasih tripod teman-teman ya. Bisa dikasih tripod di sini ya. Nah, gambarnya sudah kelihatan ya teman-teman ya. Mohon maaf kamera saya agak jelek ya. Nah, intinya bisa melihat sekitar. Ada kipas angin di sini. Nah, oke. Nah, kenapa kok kita pakai kamera FPV? Ya, karena kalau kamera bawaannya itu kan latensinya kan parah ya teman-teman. Jadi pakai kamera FPV 5,8 GHz yang sinyalnya nggak tabrakan sama sinyal drone-nya ya. Kalau kamera bawaannya ini sinyalnya sama ya. Ini pakai jenis frekuensi 2,4. Jadi kalau 2,4 kan sama dengan frekuensi RC atau drone-nya ini atau remote ke drone-nya ini. Jadi nanti kalau udah agak jauh dia bingung lalu biasanya frekuensi kameranya kalah. Makanya jaraknya cuma 10 meter. Dan itu pun latensinya parah ya. Jadi kalau kita udah mau nabrak di kamera itu belum nabrak, gambarnya belum nabrak padahal sudah nabrak. Nah, itu kan berbahaya teman-teman ya. Untuk menghindari rintangan-rintangan itu kan berbahaya. Jadi saya sarankan pakai kamera ini. Memang kamera ini nanti hasilnya agak kerepek-kerepek ya, itu tergantung dari frekuensi sinyal yang diterima ya teman-teman ya. Kalau kita main terhalang tembok, obstacle, otomatis gambarnya kerepek-kerepek ya. Tapi intinya kan gambarnya itu masih ada ya, jadi tidak langsung putus. Gambarnya berhenti kan tidak. Jadi memang dia gambarnya masih ada, hanya kerepek-kerepek saja. Jadi bisa untuk memantau ya. Oke. Nanti kita akan langsung tes cek untuk hasil rekaman video dari kamera LSTS2 ini digabungkan dengan drone brushless toys ya. Untuk mereknya kalau nggak salah R104. Dan untuk kontrolernya atau transmitternya saya pakai transmitter bawaan ya teman-teman ya. Ini sudah saya modifikasi sama dengan video saya yang kemarin, pakai booster RC 2,4 GHz 1000 MW. Nah, ini sudah di dalam, lalu saya kasih sambungin dengan konektor JST merah.
lalu saya solder di sini, lalu saya sambungkan dengan baterai RC2S ya, biar tambah jauh aja teman-teman ya. Tapi untuk modifikasi remote-nya ini tidak akan saya share di sini ya teman-teman ya, mungkin lain kali atau lain waktu. Ini sudah pernah saya lakukan juga modifikasi ini di drone lama saya, di video saya yang sebelumnya, yaitu drone E88 Max brushless. Cuman karena sudah waktu itu ada insiden, lalu drone saya itu fly away ya, drone-nya hilang. Drone-nya ya seperti ini, sama persis ya, drone brushless, lalu ada kameranya. Kameranya dulu pakai Echin TX06, sekarang upgrade jadi LST S2. Ini lebih bagus ya teman-teman ya, karena ini adalah 800 TVL. Kalau yang Echin itu kalau nggak salah cuma 700 TVL. Nah, ini sudutnya juga lebih lebar daripada Echin. Nah, oke, langsung saja teman-teman kita simak video hasil dari rekaman Google's FPV di drone R104 brushless. Selamat menyaksikan. Kok nggak nyala? Oh ya, ada. Ciao. Baik teman-teman, ini adalah hasil rekamannya ya. Ini posisi saya di sini ya. Mohon maaf, ini saya nggak ngerekam suara voice saya ini secara live waktu terbang karena memang pengambilannya dibuat terpisah ya. Nah, ini untuk gambarnya yang ditangkap ini adalah gambar dari Google ya teman-teman ya. Ini tidak ada OSD penyimpanan di kameranya. Jadi memang gambar yang teman-teman lihat ini adalah gambar dari Google-nya. Google yang saya pakai LS800D. Nah, jadi kalau ada kerepek-kerepek seperti itu tadi ya, ada kerepek-kerepek itu biasanya karena terhalang teman-teman ya. Google dan drone-nya itu terhalang objek. Nah, ini terhalang ujung bangunan pendopo ini ya. Ini saya sekarang lagi ada di TBS atau Taman Budaya Suryani Sukoharjo teman-teman ya. Di sebelahnya ada GOR juga, GOR Bung Karno ya. Ini bersebelahan, ini gedung baru ini ya. Nah, teman-teman bisa dilihat, ini agak berbeda dari video-video saya sebelumnya, karena video saya sebelumnya itu saya edit teman-teman ya. Saya edit untuk goyang-goyangnya biar smooth. Kalau kali ini enggak, ini memang biar teman-teman tahu hasil realnya ya. Hasil realnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ya sekedar untuk masuk sini bisa nih, masuk pendopo sini bisa ya. Drone lumayan kan ya, drone toys bisa untuk belusuan seperti ini ya. Cuman hati-hati teman-teman ya, ini rasio berbeloknya ini lebar, butuh space yang lebar, jadi harus membiasakan diri dulu. Nah, ini bisa masuk ke sini ya, karena ini juga sudah saya modif long range pakai booster, jadi untuk jauh ke sini, ke kiri ini juga berani teman-teman, bahkan untuk nembus bangunan. Nah, sebentar, ini kerpa-kerpa karena terhalang bangunan ya teman-teman ya. Nah, ini saya berada di belakang bangunan pendopo dan bangunan satunya lagi masih nyambung untuk remote-nya ya. Tapi gambarnya ya seperti itu teman-teman ya. Nah, ini kita coba mendekat. Kalau mendekat otomatis gambarnya lebih bagus. Nah, ini latihan aja kayak cruising ya, bukan cruising ya, apa ya ini ya. Berusaha tipis-tipis tapi biar videonya itu berusaha nggak goyang parah gitu ya. Beloknya dibuat sesemut mungkin ya, atau selembut mungkin ya, biar teman-teman nggak pusing mandangnya ya. Mohon maaf, ini amatiran ya teman-teman ya, saya bukan pilot drone FPV, jadi saya nggak bisa main drone FPV, bener-bener tidak bisa. Yang bisanya ya main drone aerial seperti ini ya, aerial tapi dimodif FPV teman-teman ya. Nah, bisa masuk ke bangunan sini ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Oke, untuk teman-teman kamera FPV-nya bisa pakai LST-S2, harganya sekitar 350, dan juga bisa pakai Echin TX06, harganya sekitar 200 ribuan. Kalau pengen yang murah ya beli Echin, kalau mau yang agak bagus dikit ya beli LST-S2. Cuman kalau menurut saya mending beli, kalau teman-teman masih pemula, masih baru-baru beli awal ya TX06 itu saja ya, karena enaknya TX itu sudah ada soket female-nya di kameranya, jadi nggak usah motong-motong. Dari TX06 itu langsung sambung ke step up, langsung cari baterai
T konektor merah, jadi otomatis nggak usah ada bagian yang dipotong atau disolder ya. Kalau yang bagian yang disolder paling ya hanya di bagian ini, menyambungkan kabel video in video out saja ya, video in video out saja disambung. Nah, ini bisa sampai menembus 2 gedung ya teman-teman ya, walaupun gambarnya kerepek seperti ini tidak putus ya, tetap kerepek tapi kan RC-nya, remote-nya tidak putus teman-teman ya. Nah, muter-muter pohon ya, dikit-dikit belusuk ke area kecil sempit, dikit-dikit ya tipis-tipis. Kalau yang terlalu tipis ya nggak berani ya. Nah, ya ini nikmatnya seperti ini ya teman-teman ya, main drone modif FPV ya. Ini bukan drone FPV betulan sih, cuman saya modif karena baterainya habis juga. Lalu ya ini saya di sini teman-teman ya, di dekat patung ibu-ibu yang bawa jamu gendong. Ya ini di baterai pertama ya teman-teman ya. Sekarang kita yang kedua. Untuk yang kedua, nah itu teman-teman ya, mohon maaf saya ngerekamnya pakai, saya nggak tahu cara ngonvert videonya, jadi saya hanya ini ya, saya rekam layar saja, screen recorder. Jadi ada logo screen recorder di sebelah kiri ya, maklum ya teman-teman ya. Hasilnya seperti ini. Ini sebenarnya ukuran videonya besar, tapi karena saya pakai screen recorder jadi ukurannya agak kecil, jadi nanti diupload juga lebih gampang ya. Nah, ini saya posisinya masih sama teman-teman ya, sebelah kanan saya ada di sini. Nah, kita coba terbang santai ya, terbang rendah seperti ini menyenangkan ya teman-teman ya, daripada terbang tinggi itu kan objeknya itu kan terlewatinya pelan-pelan. Kalau terbang rendah seperti ini kita bisa ya melewati pohon, melewati gedung-gedung itu bisa. Nah, masih sama ya, saya muter-muter daerah sini. Nah, gambarnya tetap kerepek-kerepek ya teman-teman ya, atau kesemutan nih, banyak semutnya. Kenapa ya? Karena terhalang obstacle atau terhalang rintang, pohon, pilar, gedung, bangunan dan lain-lain. Ya kita coba ke gedung sebelah sana ya teman-teman. Ini tadi saya ceritanya dimarahi sama satpamnya ya. Karena saya tadi izinnya satpam yang di Taman Budaya, bukan satpam yang di GOR ya. Lalu drone saya masuk sini, wah awas ada Alphard itu ya, nanti nyenggol bahaya, nggak bisa ngijoli, nggak bisa nuker. Nah, lumayan jauh kan teman-teman ya, walaupun gambarnya kerepek-kerepek. Kenapa kerepek-kerepek? Ya karena terhalang objek ya. Ini kalau nggak ada objek di depannya otomatis ya lebih lembut, semut lah ya. Ya ini video saya yang kedua ya. Ini posisinya sudah maghrib ya teman-teman ya, low light sekali. Tapi kalau ini misalkan Google-nya saya lepas, ini kondisinya lebih gelap ya. Mata saya melihatnya ini lebih gelap, tapi di sini agak terang ya. Jadi kalau LSTS2 itu kondisi low light-nya bagus. Terus LSTS2 kamera ini kalau di siang hari lalu dia menghadap matahari, itu mataharinya kayak jadi ada hitam gitu loh. Jadi nggak belereng kalau bahasa Jawa, atau silau gitu ya. Nah, kalau TX06 otomatis kameranya kalau menghadap matahari atau menghadap cahaya tuh silau ya teman-teman ya. Khusus matahari nanti nggak khusus menghadap matahari nanti tetap silau. Kalau ini menghadap matahari nanti mataharinya jadi hitam. Makanya kalau saya lihat video teman-teman yang pakai LSTS2 itu kok ada hitam-hitam di atas awan, itu apa? Oh, ternyata itu matahari ya. Noda hitam itu matahari. Saya kira apa? Setelah saya beli LSTS2 baru tahu ya. Nah, ini kerepek-kerepek lagi, enggak apa-apa. RC remote-nya tembus. Kita masuk pendopo lagi ya. Tadi masuk pendopo lagi, cuma takut aja sih kalau di pertigaan itu ada orang keluar terus kena, itu kan bahaya teman-teman ya. Tapi tadi sudah izin sama satpamnya yang di Taman Budaya ini. Nah, alasan saya pakai baterai kamera terpisah teman-teman ya, karena memang saya pengen menjaga durasi terbang dari drone ini ya. Kalau saya sambungan kameranya langsung ke FC drone pakai soket anti tabrak tadi, bisa sih, bisa, tegangannya bisa.
Cuman yaitu nanti durasi terbang drone-nya berkurang teman-teman ya. Karena drone-nya terbebani oleh motor, juga terbebani oleh kamera. Nah, kalau ini otomatis drone-nya hanya fokus di motor saja, dan kameranya bisa pakai baterai sendiri. Baik teman-teman, sekian video dari saya ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati video saya yang editannya seadanya ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, sekedar sharing-sharing info tentang modifikasi drone Toys Aerial menjadi drone FPV ya. Kalau teman-teman suka bisa like video ini dan subscribe ya. Mohon dukungannya agar channel ini bisa berkembang. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.